dalam paparan kami, teman-teman, kita mulai dengan sebenarnya di dalam karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka ada apa aja sih gitu ya. Bahwa ternyata kalau kita lihat teman-teman di dalam Permen 12 2024 yang sudah terbit itu ternyata karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka itu memanfaatkan penilaian atau asesmen awal, proses dan akhir pembelajaran untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar yang telah ditempuh peserta didik. Artinya bahwa asesmen awal itu menjadi poin penting untuk kita lakukan proses pembelajaran, gitu ya. Dan selanjutnya di poin yang kedua itu kita menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyelesaian pembelajaran. Jadi hasil asesmen itu kita perlu untuk sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik gitu, di poin yang kedua. Terus yang ketiga, itu kita perlu melihat betul tentang kemajuan belajar peserta didik. Selanjutnya baru kemudian kita akan lihat di mengacu pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Artinya sebenarnya kalau seandainya kita lihat di dalam Permen 12 2024, karakteristik pembelajaran ini keempat hal itu sangat terkait dengan asesmen awal itu. Bagaimana kemudian asesmen awal itu dilakukan dan endingnya harus disesuaikan, prosesnya disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian terjadi sebuah kemajuan belajar, ya, progres, ada progres. Kalau 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 dulu pada waktu saya kuliah bahwa belajar itu perubahan perilaku. Jadi ketika anak kemudian sekolah, dipastikan dia ada kemajuan belajar yang kemudian dilakukan gitu ya. Dan nanti endingnya itu kita refleksi kembali tuh bersama dengan eh, secara kolaboratif bagaimana kemudian progres kemajuan belajar yang dimiliki oleh siswa itu. Nah, ini yang kemudian mungkin perlu kita tegaskan bahwa dalam ruang-ruang kelas kita, kita perlu memastikan bahwa asesmen awal itu dilakukan. Jangan kemudian kita kembali pada hal-hal yang bersifat klasikal, padahal pembelajaran secara klasikal secara belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid itu. Jadi kita perlu memahami betul berkaitan dengan kemampuan awal anak. Seperti apa untuk kita teruskan sesuai kebutuhan mereka dan endingnya ada sebuah kemajuan belajar. Ada progres di sana. Dan keempat ini sangat sesuai dengan asesmen awal.